Tariq membagi kepada 5 bagian. Yang pertama al-ilmu ar-rafi'. Yang pertama adalah al-ilmu ar-rafi'. Maksudnya adalah ilmu syar'i. Jika kalimat ilmu ditulis mu'arrafan dengan alif lam, maka artinya adalah ilmu syar'i. Kemudian yang kedua al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga ilmu salih, dan yang keempat ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Terbagi kepada 4 bagian. Yang ketiga al-ilmu as-salih, yaitu takhassus. Contoh, ketika seseorang menuntut ilmu di universitas, maka itu dikatakan adalah ilmu as-salih. S1 dia mempelajari ilmu syar'i, S2 dia masuk kepada penjurusannya, entah itu ilmu fikih, entah itu ilmu dakwah, entah itu ilmu tafsir dan sebagainya, maka itu dikatakan ilmu as-salih, khusus. Yang pertama ilmu rafi', ilmu syar'i, tauhid, tafsir dan seterusnya. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka terbagi 2. Tadi ilmu yang syar'i dan ilmu dunia. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, seseorang tidak mengapa menuntut ilmu dunia, bahkan bisa jadi ilmu dunia tersebut bisa lebih bermanfaat bagi orang lain, tergantung keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaat bagi kaum muslimin. Maka orang yang menuntut ilmu dunia, ketika dia memberikan pertama al-ikhlas, keikhlasan, kemudian yang kedua manfaat an-naf'ah, maka ini dibolehkan, bahkan memberikan pahala yang begitu besar. Tentu ilmu syar'i ketika diberikan dengan ikhlas itu lebih agung lagi, lebih mulia lagi. Kemudian yang keempat ada atau al-ulum al-muharramah, ilmu yang diharamkan ataupun dilarang. Contohnya ada ilmu sihir, ada asy'awadah, sulap. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang tidak ada manfaatnya, bahkan memberikan mudarat, keburukan bagi mereka, itu ilmu sihir. Kemudian ada ilmu yang lainnya, bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab salah satu adalah ilmu filsafat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait ilmu. Tentu terkait keutamaannya sangat banyak. Terkait keutamaan daripada ilmu tentu sangatlah banyak. Dan seseorang ketika mempelajari ilmu, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dia dapat menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ilmu maka ada al-amal. Seseorang setelah mempelajari ilmu, dia harus mengamalkannya. Inilah orang al-mu'min ataupun al-muslim. Orang mukmin dan muslim, mereka harus setelah menuntut ilmu untuk mengamalkannya. Berbeda dengan al-maghdubi alaihim. Siapa mereka?
al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Al-Talib. Siapa mereka Al-Talib? An-Nasara. Orang Yahudi, mereka tahu tentang ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Maka Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Allah membenci orang-orang Yahudi. Kemudian Nasrani, mereka tidak mau belajar, ataupun apa yang mereka pelajari itu dapat menyesatkan orang lain. Nauzubillah. Maka orang mukmin dia belajar kemudian diamalkan. Bahkan Abdullah bin Abbas rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian